Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di perkuliahan kromatografi. Kali ini kita akan membahas tentang elektroforesis. Sebentar. Siapa di antara kalian yang kenal tentang gambar ini? Nggak ada? Bagaimana dengan ini? Ini adalah DNA gel elektroforesis, ya. Artinya ini adalah sampel DNA, ya, yang di run atau dianalisis menggunakan elektroforesis. Bagaimana dengan sampel yang ini? Ada yang kenal? Atau ada yang pernah lihat? Ini merupakan elektroforesis dari susu, ya, hasil elektroforesis dari susu. Oke. Yang sebelah sini menggunakan agarose, ya, agar. Yang di sini menggunakan SDS page. Apa itu elektroforesis? Oke. Jadi, gel elektroforesis adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan DNA, ya, memisahkan fragmen DNA, menganalisis DNA berdasarkan according to their size, berdasarkan dengan ukuran mereka, ya. Jadi DNA-nya nanti akan terpisah sesuai dengan yang panjang, yang kecil, yang paling kecil. Ya, the process relates to the negativity charge of the molecule DNA. Nah, prosesnya itu mengandalkan sifat negatif atau apa ya, muatan negatif dari DNA. DNA fragments. Nah, fragmen DNA itu biasanya muatannya negatif. Ini contoh, ini fragmen DNA. Ya, ini kan DNA-nya. Kalau kita zoom di sini, ambil satu poin dari DNA ini, coba kita ambil satu poin di sini, ya, kemudian kita zoom out, ini akan menjadi seperti ini, ya. Ada apa namanya? Ini namanya nukleotida, ya. Saya yakin kalian pernah belajar pada biokimia ini, ya. Asam basa yang apa sih? Purin, pirimidin, RNA, mRNA dan sebagainya. Ini dia. Jika DNA kita zoom akan berbentuk seperti ini. Ya, ini ikatan yang terjadi pada DNA itu. Ya. Nah, lihat yang ini, yang bulat-bulat nyala-nyala ini, ikatannya ini fosfat ini. Ya, PO4 kalau bahasa kimianya. PO4 fosfat. Fosfat ini memiliki sifat negatif atau muatannya negatif. Nah, muatan negatif dari fosfat inilah yang diandalkan untuk melakukan analisa menggunakan elektroforesis. Nah, bagaimana? Salah satu step pertama yang dilakukan adalah tentunya molekul DNA akan dipotong, ya. Ada namanya istilah restriction enzyme, ya. Ada enzim tertentu yang digunakan untuk memotong DNA pada titik-titik tertentu, ya. Karena kan DNA ini pastinya sangat-sangat panjang. Bayangkan saja DNA, misalnya kalian ambil satu potong kuku kalian, kemudian kalian ekstrak DNA-nya, itu sangat kompleks DNA-nya. Sehingga untuk menganalisisnya, kita membutuhkan suatu enzim untuk memecah atau memotong fragmen DNA tersebut. Ya. Kemudian sekarang, DNA yang akan kita analisis, ya, kemudian nanti akan diinjak pada sebuah alat, namanya alat elektroforesis, ya. When a gel is stained with DNA binding dye, ya, alat elektroforesis ini dia di dalamnya ada gel. Gelnya itu akan dikasih pewarna dulu dengan namanya DNA binding dye atau pewarna DNA. Pewarna yang terikat pada DNA. Ya, nah dari pewarna inilah kemudian nanti bisa kita lihat fragmen pecahan-pecahan dari si DNA sampel kita itu. Gitu. Contoh di sini ilustrasinya sebelah kiri. Kita umpamanya di sini ada tulisan DNA ladder. DNA ladder ini sampel apa sih? Itu
standar. Nah, DNA standar kita gunakan di sini DNA standar, ya. Kita coba kita injek di sini DNA standar dan kita injek 3 titik untuk DNA sampel kita. Kita injek di sini. Kemudian ketika dilakukan analisa, ya, yaitu kemudian DNA tersebut akan terpisah-pisah, ya, sesuai dengan ukurannya. Nah, di sini DNA yang memiliki ukuran yang paling kecil akan turun lebih jauh lagi. DNA yang memiliki ukuran yang paling besar akan tinggal di atas. Ya, sekali lagi, elektroforesis adalah proses analisis DNA, ya, fragmen DNA berdasarkan ukuran, ya, berdasarkan ukuran DNA-nya. Sehingga nanti DNA yang memiliki ukuran paling kecil akan jalan lebih jauh sampai ujung, ya, sedangkan DNA yang ukurannya lebih besar akan tinggal, ya, pada dekat dengan titik injeksi, begitu. Nah, bagaimana prosesnya? Di sini kok ada tulisan power is turned on and DNA fragment is migrate through the gel. Jadi begini, elektroforesis itu sebenarnya mirip dengan KLT, ya. Kalau KLT fase diamnya itu si aluminium itu atau kaca kan, ya, kemudian di permukaannya ada silika gel. Tapi kalau yang ini dia berbentuknya wadah, ya, wadah yang kosong di tengahnya. Kemudian kita menginjeksikan agar rose namanya, gel, kalau bahasa kerennya itu gel. Kita injeksikan gel di dalam cetakan, ada cetakannya, kemudian kalian injeksikan gel itu bisa agar rose, bisa SDS page. Setelah kalian injeksikan gel itu fungsinya mirip seperti silika gel, tempat nyantolnya si sampel nanti ketika running. Nah, kemudian si elektroforesis ini didesain memiliki 2 kutub yang berbeda. Satunya kutub negatif, satunya kutub positif. Ya, kita menginjeksi sampel dari kutub negatif. Kenapa? Karena seperti tadi, sampel kita kan sampel kita kan memiliki sifat negatif. Sehingga ketika kita menginjeksikan sampel kita di kutub negatif, yang akan terdorong itu si kutub positif. Si kutub positif akan terus terdorong, gitu, ya. Nah, kita menginjeksikan sampel di sini di kutub negatif, sehingga nanti sampelnya akan bergerak ke arah sini, gitu. Kenapa sampelnya bergerak ke arah sini? Kan sampel kita memiliki sifat negatif. Tadinya ketika kalian bayangkan, ketika kita mendekatkan sebuah logam magnet, ya, ketika utara didekatkan dengan utara, dia mental. Utara didekatkan dengan selatan, dia deketan. Nah, begitu juga dengan ini. Sampel kita bersifat negatif, kita injeksikan di negatif, maka tentunya dia akan mental ke arah positif. Karena dia sama-sama negatif. Negatif dan negatif akan mental ke arah positif sini. Nah, gitu. Ya. Jadi, di sini elektroforesisnya memiliki 2 kutub yang berbeda, positif dan negatif. Kemudian medianya di sini gel. Nah, bagaimana proses runningnya? Nah, runningnya selain mengandalkan kutub yang berbeda ini juga mengandalkan elektrik atau listrik, ya. Tentunya bagaimana dia ini akan bergerak ke sini kalau tidak ada dorongan? Dorongannya adalah energi listrik. Ya, nanti di sini dikasih muatan energi listrik di sini juga di sini. Ini maksudnya negatif dan positif ini energi listrik. Ya. Nah, kemudian ini si agar tempat menginjeksikan sampel ini pelarutnya apa? Berupa buffer, gitu. Ya, sampel agarnya kita taruhkan agarnya kita taruhkan larutan buffer di sekujur agarnya, kemudian kita injek sampel kita di sini kolomnya, ya, kemudian kita nyalakan listriknya, bergeraklah si DNA ini, ya,
ke arah kutub positif, sehingga terjadi fragmentasi seperti ini gitu. Nah, kemudian sampel yang paling besar ukurannya akan berada di dekat injeksi sini ya. Ini tulisannya largest. Ini yang paling luas atau yang paling panjang fragmentasi proteinnya, DNA-nya ya, maaf. Nah, yang ini yang paling kecil ya, karena dia paling jauh dari dia paling bawah dari ujung fragmentasi gitu. DNA samples. Nah, ini proses penginjeksian. Umpamanya kita punya sampel kita sudah kita campurkan dengan enggak, kadang-kadang sampelnya dikasih dye, tapi kalau yang ini gelnya yang dikasih dye. Gelnya sudah gelnya yang dikasih dye. Maksud saya dye itu gini, pewarna lebih tepatnya. Gelnya dikasihkan pewarna. Gel is stained with DNA binding dye. Jadi gelnya ini sudah dicampur dengan pewarna ya yang terikat pada DNA. Gitu. Kemudian gelnya ini gel semua, thread ini gel. Di permukaan gel ini dibuat bentuknya seperti sisir. Disinilah tempat diinjek sampelnya gitu. Di sini kutub negatif dan di sini kutub positif aliran listriknya. Nah, di sini paling atas ini buffer sebenarnya, larutan buffer. Ya. Nah, seperti ini bentuknya. Ini power supply alias tempat arus listriknya, sumber energi listriknya di sini. Ditaruhkan di sini positif, di sini katodenya negatif. Kemudian kita menginjeksi sampel. Di sini dinyalakan dah listriknya. Pasti ini akan bergerak tek gitu sampai sini. Gitu ya. Nah, longer bands direction of movement. Arahnya sampai ke sini ya, arahnya ke positif. Kalau dia makin dekat ke arah positif, berarti dia itu sifatnya ukuran molekul DNA-nya lebih kecil, paling kecil. Selanjutnya, ini bentuk detail dari elektroforesis. Ya, ada elektroforesis itu bentuknya berdiri dan ada vertikal dan ada horizontal. Nah, ini yang bentuknya berdiri, ya. Nah, seperti tadi saya jelaskan, di sini kolom untuk larutan buffernya. Kemudian ini gelnya berdiri. Kemudian di gelnya ini bagian atas ditaruhkan kabel untuk elektroda atau katoda ya. Katoda itu yang negatif, anoda itu yang positif. Nah, di sini ada yang negatif, di sini ada yang positif. Sampel diinjak di sini. Kemudian listrik ini dinyalakan, buffer ini mengalir, terus mengalir, terjadilah pemisahan. Kalau mau lihat bentuk sederhananya sebelah kanan sini, ya, sebelah sini. Ini listrik, kemudian di sini buffernya, kemudian ini gelnya, ini plate katanya. Plate artinya cetakan. Karena sebenarnya dalam cetakannya kosong, gelnya itu kita yang masukin, gitu. Ya, ini bentuknya. Plate-nya ini bisa dari plastik ataupun bisa dari kaca, ya. Semoga nanti bisa kita praktik. Nah, jenis-jenis gelnya apa saja? Kan kalau di KLT dia bisa dari alumina, bisa dari silika gel ya, dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang kalau di elektroforesis tempat media yang ini nih, gelnya dari apa saja? Gelnya yang biasa digunakan itu dari dua hal. Satu, agarus. Agarus ini berasal dari seaweed. Seaweed itu rumput laut. Nah, yang kedua adalah polyacrylamide ya, atau biasa disebut lebih umum SDS page namanya. Gitu. Kalau SDS page ini produk lab ini, hasil sintesis buatan. Kalau yang ini dari agar-agar, dari rumput laut. Nah, sekarang perbedaan antara agarose dan SDS page. Kalau agarose itu, ya, kalau kita elektroforesis menggunakan agarose,
dia diaplikasikan dalam bentuk horizontal, ada tiduran. Kayak tadi kan ada gambar yang tiduran. Nah, itu biasanya menggunakan agarose. Nah, agarose ini dia diambil dari seaweed, ya. Gel contains long chain of interlinked sugar to form a meshwork. Artinya dia ini gel yang terbentuk dari polisakarida, ya, dari contain chain of nickel sugar, ya, dari karbohidrat atau sugar. Nah, separate nucleic acid, dan dia mampu memisahkan nukleotida, ya, atau DNA, fragmen DNA yang berukuran 50 sampai dengan 20.000 base pair atau pasangan basa, ya. Artinya yang tadi saya buletin yang ini. Sebentar. Yang ini namanya base pair. Yang ini, ya, ini base pair ini. Ini 1 base pair, 2 base pair, 3 base pair. Nah, kalau yang menggunakan gel agarose ini dia mampu memisahkan 50 sampai dengan 20.000 base pair, ya. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Perumpamaan bentuknya seperti ini. Bentuk gel itu kan dia sebenarnya kalau dibawa ke dalam mikroskop, kemudian kita coba analisa, bentuknya sebenarnya kayak jaring-jaring yang saling satu tumpang tindih gitu. Nah, agarose ini bentuk jaringnya agak besar seperti ini. Sedangkan kalau SDS page dia ini polyacrylamide is a synthetic resin. Dia ini resin yang dibuat di lab, ya. Made by digesting acrylonitrile with nitrile hydrates. Dan dia ini dibentuk dengan hasil sintesis campuran acrylonitrile dengan nitrile hidrat. Nah, jadi ini buatan lab. Dia mampu memisahkan fragmen dengan ukuran 5 sampai dengan 500 base pair. Kalau ini 50 sampai 20.000, kalau ini 5 sampai 500. Artinya hanya mampu memisahkan DNA yang jauh lebih kecil. Ini biasanya digunakan untuk analisa, bisa digunakan untuk analisa oligonukleotida, kemudian miRNA, tRNA, dan seterusnya. Ya, kalau ini banyak digunakan yang ini. Ya, bedanya adalah ini jauh lebih mahal daripada yang ini tentunya. Gitu. Nah, kalau pemisalan bentuk jaringnya seperti apa? Seperti ini, lebih kecil, jauh lebih kecil daripada yang ini, jauh lebih besar. Begitu. Ya. Nah, sekarang untuk merangkum. Elektroforesis, umpamanya ini bentuk elektroforesis. Ketika kita mau menganalisis sampel ke DNA saat analisis juga menginjek sampel standar, ya. Kemudian kita injek sampel kita. Power dinyalakan, ya. Ini direndam dalam buffer, power dinyalakan, terjadilah pemisahan seperti ini. Ya, molekul yang paling atas tentunya paling panjang, yang paling bawah adalah molekul yang paling kecil. Nah, dari ini umpamanya hasilnya berupa seperti ini, ya. Coba lihat sebelah kanan ini. Ini sampel standarnya, ini sampel kita umpamanya. Nah, dari pengukuran sampel standar dengan sampel kita, di sini dapat kita ilustrasikan, ya, dapat kita istilahnya mengukur kira-kira nih, ya, kira-kira sampel kita ini berada pada ini 500 di atasnya, 600, 700, sekitar 700 base pair. BP ini base pair artinya, ya. Nah, lihat sampel ini, dari sini kita bisa simpulkan bahwa sampel kita berukuran sekitar 700 base pair gitu, berdasarkan perbandingan standar yang ada di sini. Nah, seperti ini yang barusan saya jelaskan. By comparing the bands in a sample to the DNA ladder, we can determine their approximate size. For instance, the bright band on the gel above is roughly 700 base pair in size. Nah, seperti yang saya bilang itu, kalau kita compare yang standar dengan sampel kita, kemudian kita
bisa lihat, bisa amati di sini. Ternyata ya dia berada di kisaran 700 base pair. Inilah besar molekul yang kita punya. Ya. Nah, sekarang check your understanding. Sekarang ini tugas kalian. Ini sebagai post testnya, ya. Kalian jawab langsung di buku kalian, ya. Ini ada 3 soal. Ya, silahkan buka kertas buku kalian, kemudian jawab langsung 1, 2, 3. Jawab 1, 2, 3. Ini umpamanya saya punya elektroporesis, ya. Ini standarnya atau DNA laddernya yang ini. Kemudian saya menginjek 3 sampel, ya. Sampel nomor 1 sampai sini dia. Sampel nomor 2 di sini, 3 di ini, 4 ini. Pertanyaannya adalah silahkan dijawab di buku, kemudian nanti kalian foto dan kalian upload, ya. Kalian upload. Yang pertama, this lane contains the longest DNA fragment, ya. Nah, baris yang manakah di sini yang mengandung DNA fragmen yang paling panjang? Jawab 1, 2, apa 3, 4. Baris manakah yang mengandung DNA terpanjang? Nomor 2. Baris manakah yang mengandung fragmen DNA yang terpendek? 1, 2, 3, 4. Kemudian nomor 3. Maaf, ini salah ya. Ini harusnya 1500, bukan berkali-kali. Baris manakah yang mengandung sekitar 1500 base pair DNA fragmen? Mana yang kira-kira 1500 DNA fragmen? 1, 2, 3, apa 4? Silahkan kalian jawab dan kalian foto jawaban kalian. Kalian boleh kirim ke saya via WhatsApp, ya, fotonya. Atau boleh juga kalian upload di LMS. Good luck. Itu post test. Oh, sebentar. Ini post test berarti upload di LMS. Dan ini referensinya. Saya akan kasih kalian PowerPoint-nya agar kalian bisa klik ini ya, link-link yang ada di sini biar kalian pelajari. Thank you.